Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bidi Tarja channelnya Semua Insan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ratu Pantai Selatan, dikutip dari buku Primbon Jawa atau Babat Tanah Jawa. Seperti apa dan bagaimana ceritanya? Yuk simak dan ikuti dalam video saya ini. Kisah legenda Kerajaan Laut Selatan memang tidak asing lagi di telinga kita, khususnya masyarakat Jawa di pesisir bagian selatan. Legenda tersebut hingga sekarang masih kental dan erat. Dikutip dari Babat Tanah Jawa, riwayat Dewi Naga Hijau Laut Selatan, penguasa Laut Selatan. Pada zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, diutus oleh Allah berbicara dengan bangsa jin dan bangsa para dewa dan dewi. Mereka tidak boleh lagi menemui manusia baik di alam nyata ataupun alam gaib. Tidak boleh bermain lagi di kancah dunia luar yang dihuni oleh para manusia. Di tanah Jawa setelah era para wali songo, mereka mundur dan mengizinkan Islam disebarkan di tanah Jawa. Demikian dikutip dari tulisan Syekh Mahfudin menjelaskan kepada santrinya di pagi hari setelah berjamaah sholat subuh, pada suasana masih gelap, saya dapat melihat nenek Dewi Naga Selatan berada di sekitar kami, namun dalam bentuk bayangan saja. Sang Dewi hanya tersenyum dan memanggut tanda setuju kepada saya atau Syekh untuk menceritakan tentang Babat Tanah Jawa. Sejak zaman dahulu, ratusan tahun yang silam, Dewi Naga Selatan ditempatkan bersemayam di tanah Jawa di Nusantara ini atas perintah bapaknya, yaitu Malaikat Jaan, untuk menetap dan tinggal di daerah Gunung Selok, yang dimana letak persisnya di Gunung Selok di daerah Cilacap, perbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, di mana di daerah Cilacap ini tempat letaknya pusar bumi dan bersemayamnya para dewa dan dewi seluruh dunia, juga tempat tinggalnya Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Mening. Begitu juga dengan Eyang Semar atau Sang Hyang Ismoyo, yaitu salah satu dewa yang bermukim atau berdomisili di tanah Jawa, yang dimana Eyang Semar ini adalah utusan dari Sang Hyang Sis untuk mengajarkan orang Jawa tentang tata krama, yaitu tentang sopan santun, bijaksana dalam segala hal, harus legowo lilo dalam hidup, tapi bukan berarti tidak mau berusaha atau cuma pasrah. Bukan berarti diam diri, ya harus bisa berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi jangan terima mentah-mentah. Yang mana Sang Hyang Sis ini adalah kakak pertama dari Dewi Naga Selatan. Dewi Naga Selatan mempunyai 3 orang anak, yaitu Dewi Blorong, Dewi Rara Panas,
atau Dewi Kidul dan Dewi Ningrum. Dewi Blorong menguasai sebagian Jawa Barat dan Nusantara di Jawa Tengah Indonesia. Sedangkan Dewi Rarapanas menguasai daerah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah di Nusantara ini. Dewi Ningrum hanya menguasai wilayah Jawa Timur saja. Ketiga putrinya ini masing-masing memiliki sukma sejati yang luar biasa, memiliki sifat dan perwatakan yang berbeda-beda. Dewi Rarapanas adalah dewi yang berparas cantik dan memiliki kemiripan dengan ibunya, yaitu Dewi Naga Selatan yang bersifat welas asih dan bijaksana. Sedangkan saudara tuanya yaitu Dewi Blorong berwatak panas, dikdaya, dan menjadi ratu penguasa ilmu kegelapan. Beliaulah dewi dari segala lembut yang menyebarkan ilmu kekebalan, ilmu kesaktian, ilmu santet, dan sebagainya. Beliaulah yang menguasai para siluman dan bangsa-bangsa jin di Nusantara ini. Oleh karena itu, kekacauan yang disebabkan oleh ilmu-ilmu tersebut sebenarnya berasal dari Dewi Blorong dan bukanlah dari Dewi Rarapanas atau Dewi Roro Kidul. Dewi Ningrum adalah ratu yang berwatak dingin, lemah lembut. Tokoh yang satu ini jarang muncul di dunia spiritual ketimbang kedua saudaranya, yakni Dewi Blorong dan Dewi Rarapanas. Dewi Blorong mengangkat dua orang anak. Yang pertama adalah Dewi Kadita. Dewi Kadita itu sendiri adalah putri raja dari ratu di zaman kerajaan Sunda kuno, yaitu Prabu Mudingwangi. Mendapat cercaan dan hinaan akibat adanya fitnah yang disebarkan kerabat istana itu sendiri. Putri raja tersebut akhirnya diasingkan ke hutan karena selain tidak disukai di kalangan istana, putri memiliki penyakit kulit yang sangat aneh. Walaupun seorang putri raja, namun dengan penyakit kulit seperti ini tubuhnya menjadi amis dan berbau busuk. Diduga putri tersebut terkena ilmu teluh dari para punggawa istana karena disuruh oleh beberapa kerabat istana yang terkena bisikan jahat atau benci kepada sang putri. Akhirnya sang putri berputus asa dan terus berjalan tanpa arah sehingga sampailah ia di suatu tebing samudra yang bergelombang lautnya sangat dahsyat. Lalu putri mendengar ada bisikan yang dimana yang membisikkan itu adalah Dewi Blorong, penguasa laut selatan dari bangsa jin tersebut. Kemudian ia berjanji kepada penguasa laut untuk menerima bisikan dan menjadi pengikutnya. Namun sang penguasa laut yaitu Dewi Blorong memberkati dan mensetujui sebagai ratu di alam gaib dengan satu syarat. Adapun syarat tersebut adalah sang putri harus terjun ke laut supaya dapat menjelma menjadi bangsa lelembut atau roh halus. Dan akhirnya sang putri lalu terjun dan dijadikan ratu penguasa pantai selatan di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Mengenai adanya petilasan Roro Kidul dan makamnya yang berukuran besar, ini adalah kisah nyata, bukan cuma cerita atau legenda. Salah satu pemimpin Republik Indonesia, presiden pertama yaitu Bapak Soekarno, dibantu oleh Ratu Kadita, penguasa Laut Selatan yang berada di daerah Jawa Barat, letaknya persisnya di daerah Sukabumi, Karanggawu. Anak kedua dari Blorong adalah anak dari Ratu Atas Angin yaitu Putri Nawang Wulan untuk menjadi penguasa pantai selatan karena telah teruji sebagai pelaku di bumi dengan ketabahan dan kasih sayang layaknya seorang wanita manusia. Pada waktu itu Putri Nawang Wulan yang turun mandi bersama saudara-saudaranya, mereka bertujuh, tapi
Di antara semuanya dialah yang paling cantik dan baik hati, yang dimana mereka mandi di sebuah telaga di bumi Jawa ini. Mereka bersenang-senang, tertawa bersama, sukaria, tapi tanpa disadari mereka ada yang melihat sosok manusia yang berjenis kelamin lelaki. Betapa kagetnya dia sambil mengintip di semak-semak belukar melihat bidadari cantik-cantik sedang mandi, dan kebetulan sang laki-laki tersebut adalah orang sakti yang bernama Joko Tarub. Lalu dia sengaja ambil salah satu selendang dari bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Kemudian dia simpan di balik bajunya. Tibalah saatnya para bidadari tersebut untuk kembali terbang ke kayangan atau angkasa meniti pelangi. Keenam bidadari telah siap dengan membentangkan selendangnya, namun seorang putri masih sibuk mencari-cari di manakah gerangan selendang yang ia letakkan tadi. Alangkah khawatir dan ragu serta gundah gulana sang putri manakala para saudaranya telah terbang menuju ke kayangan. Akhirnya sang putri mengadu dan menangis sejadi-jadinya di sebuah akar pohon besar di tepi telaga. Joko Tarub mengambil kesempatan ini untuk merayu sang putri agar jangan terlalu bersedih dan berduka, karena ia bersedia menolong dan memberinya tempat tinggal sampai selendang yang mereka cari ditemukan. Ini juga bukanlah legenda, tetapi kisah nyata yang terjadi di Nusantara ini. Pada suatu masa, sang putri berhasil menemukan selendang miliknya di sebuah guci yang selalu dirahasiakan oleh suaminya Joko Tarub. Akhirnya, sang putri mempersiapkan diri kembali ke telaga untuk terbang menuju ke kayangan atau ke angkasa di keraton Ratu Atas Angin, yang dimana mempunyai anak satu laki-laki berusia masih berumur 1 tahun. Sebenarnya sang putri berat meninggalkan anaknya sematawayang, tapi dia kangen juga dengan keluarga yang di kayangan. Joko Tarub sangat terkejut dan sedih harus kehilangan sang putri Nawang Wulan, dan dia memohon untuk tinggal beberapa masa lagi sambil berlari dan menggendong anaknya yang masih kecil. Setelah sekian lama, putri Nawang Wulan pulang ke asalnya. Mulailah sang putri mikirin suami dan anaknya yang di bumi. Lalu dia meminta izin sama ibundanya untuk menemuinya sebentar. Lalu ibundanya mengatakan, "Sekalinya turun anakku, turunlah untuk selamanya, karena bunda sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu, dan nanti anakku akan diangkat anak oleh turunan bangsa yang berada di bumi yang menguasai wilayah Jawa Tengah, yaitu Dewi Blorong. Tapi anakku akan hidup di dunia hanya 35 tahun, dan anakmu sendiri tidak lama hidup di dunia, hanya sampai remaja, nanti meninggalnya karena sakit, dan akan ikut dirimu anakku di alam sana. Kalau anakku sudah siap, bunda antarkan sekarang atau mau pikir lagi?" Lalu dengan tegas sang putri Nawang Wulan mengatakan dengan berat hati, "Saya siap apapun yang akan terjadi. Saya di dunia akan saya jalani dan tidak akan meninggalkan ajaran dari leluhur saya sendiri." "Baik, kalau begitu." Dengan air mata berlinang, dia mencium tangan ibundanya memohon restu, "Kuatkan hatimu bunda, akan tetap memberikan ilmu, tapi dipakai saat yang darurat anakku." Lalu bunda Ratu Atas Angin memanggil pengawal pribadinya dan beberapa punggawa yang dipercaya untuk mengawal anaknya turun ke bumi, yang dimana dengan diiringi 50.000 bala tentara,
dengan kereta kencana yang ditunggangi dan ditarik 4 ekor kuda terbang menuju telaga yang dimana tempat pertama bertemu dengan Joko Tarub. Setelah sampai di tempat tersebut, betapa senangnya Putri Nawangwulan karena bisa dapat bertemu dengan suami dan anaknya. Lalu dia buru-buru mendatangi rumah Joko Tarub. Sesampai di sana, dia hanya melihat anaknya sedang bermain sendiri. Lalu dia bertanya kepada anaknya, "Kemana bapakmu, nak?" Dijawab dengan mata memandang dan tertegun sejenak, "Bapak ada di sawah." Terkadang mengajarkan orang bela diri. Lalu Putri Nawangwulan menangis, hatinya ingin rasanya memeluk tapi takut anaknya itu ketakutan. "Ya sudah, saya tunggu di sini bapakmu pulang, kenalkan, nama saya Ibu Nawangwulan." Lalu anak itu berkata, "Oh iya, yang diceritakan bapak bahwa saya mempunyai ibu berasal dari langit yang bukan asli manusia dari alam lain." Putri Nawangwulan kaget, tidak disangka bahwa bapaknya bercerita tentang siapa dirinya. Langsung dipeluk anaknya dengan menahan tangis, yang dimana anak itu sudah berusia 6 tahun. Tapi batin Putri Nawangwulan mengatakan padahal baru beberapa bulan sudah sebesar ini. Lalu mereka bermain bersama, tertawa, bercanda tanpa disadari. Ibunda Putri Nawangwulan melihat dari kejauhan di mana anaknya sedang bahagia. Dan tak lama kemudian datanglah Joko Tarub pulang ke rumah. Melihat istrinya Nawangwulan kembali, apa yang dipikirkan selama ini bahwa istrinya tidak akan datang lagi dan tidak mau memaafkan dirinya dan tidak akan mau bertemu lagi anaknya yang di bumi. Akhirnya mereka saling berpelukan dan saling tangis-tangisan dan saling memaaf-maafkan. Suatu saat kemudian Putri Nawangwulan bermain ke pantai di Jawa Tengah bersama anaknya pada saat suaminya pergi ke ladang. Dia ingin mengajak anaknya melihat pantai laut selatan yang luas supaya anaknya mengerti alam di bumi ini. Tapi tanpa disadari dari kejauhan dipantau oleh Dewi Blorong dan Panglima yang di mana Dewi Blorong tahu suatu saat anak itu akan menjadi penguasa laut selatan. Dan pada saat itu juga Dewi Blorong mau pulang ke istananya. Dan Dewi Blorong bilang kepada panglimanya, sekarang belum saatnya untuk diambil. Setelah puas bermain, pulanglah Putri Nawangwulan dengan anaknya yang sudah tak terasa sudah waktu sore hari, takut suaminya mencari-cari. Seiring sejalan anaknya sudah mulai besar, meningkat remaja usia 20 tahun, mulailah anaknya sakit-sakitan karena tidak ada obat yang membuat anaknya sehat lagi. Maka jadilah ibundanya berpikiran terus dan akhirnya tidak mau makan, tidak mau tidur. Akhirnya ikut sakit juga karena dia ingat cerita ibundanya. Usianya tidak lama di bumi. Putri Nawangwulan sempat sebentar berbicara dengan ibundanya lewat batin. "Salam sejahtera Ibunda Nawangwulan, apakah tidak bisa dikasih waktu? Sudah 9 tahun lamanya anaknya sakit tidak sembuh-sembuh. Apa ini sudah menjadi takdirnya anakku Ibunda?" Sambil menangis Putri Nawangwulan, "Karena tanpa anak saya, Putri Nawangwulan tidak bisa hidup karena belahan hati putri Ibunda." Lalu Ibunda berkata, "Dari awal Bunda sudah bicara, memang itu jalan hidupmu anakku, karena mengikuti alam manusia yang dimana harus mati. Tapi nanti ada yang menjemputmu dari bangsa jin, yaitu Dewi Blorong yang akan menjadi ibu angkatmu di Laut Selatan." Ya sudah, kalau begitu Putri Nawangwulan akan mengikuti peraturan yang ada. Kalau memang itu takdir putri dan anak putri, terima kasih Ibunda, salam sejahtera selalu. Ya, Ibunda hanya bisa mendoakan dari jauh. Tak lama kemudian ada yang datang yang ternyata utusan Dewi Blorong untuk membawa anaknya dan
Putri Nawangwulan. Lalu Putri Nawangwulan berkata, "Silahkan, apabila mau dibawa anak saya siap." Dan tak lama kemudian dibawa oleh utusannya. Tidak berapa lama kemudian Putri Nawangwulan dibawa juga, tapi sebelum dibawa dia menitip pesan kepada suaminya Joko Tarub, "Jagalah dirimu baik-baik dan harus hati-hati dengan siapa saja." Lalu Putri Nawangwulan berkata, "Saya sudah dijemput, waktuku sudah tiba." Selamat jalan dengan berteriak, "Nawangwulan, jangan tinggalkan saya. Siapa nanti yang akan hidup tanpa kalian? Saya tidak akan berdaya sebelum nafas terakhir. Pergi, saya akan membantu Joko Tarub di alam sana." Lalu pergilah Putri Nawangwulan, dibawalah oleh utusan Dewi Blorong untuk dibawa ke istana Dewi Blorong, yang dimana sudah ditunggu di singgasananya untuk menerima Putri Nawangwulan yang nantinya untuk diajarkan ilmu kesaktian dan kejayaan, dan akan bersatu dengan anaknya yang dimana anaknya akan membantunya nanti. Setelah sesampainya di istana Dewi Blorong, Dewi Nawangwulan diajarin beberapa ilmu politik, ilmu ketatanegaraan, ilmu kesaktian, juga dibekali beberapa pengawal, panglima dan mahapatih, juga punggawa-punggawa pribadinya. Setelah mahir mengatur dan pintar mengolah tata negara di istana, disitulah Ratu Nawangwulan mulai diangkat dan dinobatkan sebagai penguasa di pantai Parangkusumo dan Parangtritis. Setelah mahir dan pintar mengatur tata negara di istana, disinilah mulai Ratu Nawangwulan bermain-main. Selain membantu suaminya di dunia, Ratu Nawangwulan mencari manusia yang lemah imannya untuk dijadikan pengikut dan pengawalnya. Namun dengan satu syarat, dilarang memakai baju merah dan baju hijau. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Dewi Nawangwulan semakin lama semakin kuat dan besar. Pada waktu itu, kerajaan Dewi Nawangwulan mulai guncang dengan dahsyat. Lalu beliau panik dan dibukalah kaca benggala. Setelah melihat itu semua, lalu Ratu Nawangwulan keluar dari istananya untuk menghampiri atau mencari penyebabnya. Di sana dia bertemu laki-laki muda yang sedang bertapa di atas batu di pinggiran tebing. "Wahai Senopati, ada apa engkau mengganggu dan mengguncang istanaku? Apa yang kamu inginkan?" Senopati lalu berkata, "Wahai Ratu penguasa Laut Selatan, saya ingin menjadi raja. Bisakah Ratu membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya?" "Baik," Ratu Nawangwulan berkata, "saya akan membantu Senopati menjadi raja besar di tanah Jawa, dan begitu juga sampai keturunanmu di sana. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan, yaitu menikahlah dulu dengan saya. Maukah Senopati ikut dengan saya ke istana?" Lalu dijawab oleh Senopati, "Baik Kanjeng Ratu, saya akan mengikutimu." Lalu dibawalah Senopati ke istananya. Di sana dipersiapkan acara untuk persiapan pesta pernikahan. Tapi sebelum itu Ratu Nawangwulan melaporkan kepada ibunya, yaitu Dewi Blorong, bahwa beliau mau menikah dengan manusia yang dimana minta tolong kepada beliau untuk membantu membuat istana di tanah Jawa. Lalu Dewi Blorong menikahkan mereka secara meriah dan berlangsung ketika itu. Ratu Nawangwulan mengingatkan perjanjian, "Jangan lupa, istana itu buatkan khusus untuk saya, dan saya juga minta anakmu yang lahir dari istri-istrimu dan akan
saya juga majukan anak-anakmu untuk meneruskan generasi Senopati, dan nantinya akan saya kasih gelar bukan raja tapi Panembahan Senopati, karena bukan turun dari keturunan asli para raja. Karena Kanda adalah seorang panglima yang berambisi ingin menjadi raja. Dengan Panembahan Senopati mempunyai anak satu laki-laki yang berbadan sukma dengan Ratu Nawangwulan. Akhirnya terbentuklah suatu istana besar di Yogyakarta hingga sekarang, yang dimana tidak pernah lepas adanya sesaji di setiap tiang-tiangnya dan lilitan kain kuning serta hijau, semua atas permintaan Dewi Nawangwulan. Oke sobat, dari kutipan di atas yang diambil dari Babat Tanah Jawa, riwayat Dewi Naga Hijau Laut Selatan, penguasa Laut Selatan, bisa kita garis bawahi bahwa yang sering menjumpai dan menemui manusia sekarang yaitu anak angkat dari Dewi Borong, yaitu Dewi Kadita dan Dewi Nawangwulan. Semoga kutipan ini menambah pengetahuan dan wawasan sobatku semua. Semoga bisa mengambil hikmah dan maknanya. Jumpa lagi dengan video dan informasi-informasi terbaru dari saya selanjutnya. Bye bye.